Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari chapter selanjutnya setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dasar dari setiap kata yang menyusun dari etika profesi. Pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang konsep dasar etika, lalu konsep dasar profesi sendiri dan penggabungan dari dua kata itu. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang profesi-profesi apa saja yang ada di bidang IT. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang organisasi profesi apa saja yang ada di negara ini ataupun mungkin lingkupnya ada di Indonesia ya. Jadi untuk aturan mainnya, karena ketika di kelas saya seringkali meminta poin keaktifan untuk di sini, ketika nanti saya bertanya untuk menambah poin keaktifan, silahkan menjawab langsung di kolom komentar. Jadi satu pertanyaan hanya saya sediakan untuk 3 penjawab pertama. Seperti itu ya, tapi jawabannya tidak boleh sama. Ketika nanti sama persis dengan atasnya, berarti itu tidak masuk poin keaktifan. Oke ya, bisa dipahami. Ya, next. Untuk slide ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai hakikat organisasi profesi. Jadi kita mulai dulu dari objek atau subjek dari organisasi profesi itu sendiri. Yang pertama adalah manusia. Jadi manusia itu kalau kita tahu bahwa memiliki sifat makhluk sosial. Itu adalah sifat manusia, yang mana makhluk sosial itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Atau manusia tidak akan bisa hidup di dunia ini sendirian. Jadi pasti akan butuh bantuan orang lain. Itu adalah sifat dasar manusia. Oleh sebab itu, sangat natural sekali jika manusia seringkali berkelompok dalam suatu tatanan sosial tertentu. Jadi, tingkatan lanjut setelah manusia berkelompok adalah manusia membentuk komunitas. Jadi di sini ketika tadi dia sering berkelompok dengan sesama manusia yang lain, ada beberapa kelompok itu ingin membentuk adanya komunitas. Jadi komunitas itu intinya dia memiliki nama. Jadi di sini komunitas itu baik sifatnya formal atau informal. Jadi kelompok tadi ketika sudah memiliki nama itu bisa kita bilang adalah sebuah komunitas. Contohnya adalah misal Anda adalah seorang yang suka membuat konten-konten di YouTube. Anda ngobrol dengan teman-temannya sekelas. Tapi awalnya itu hanya ngobrol biasa. Jadi ketika ketemu misal dengan si A, B, C, D, kita selalu ngobrol tentang konten YouTube. Itu belum suatu komunitas, tapi ketika Anda menamai diri Anda bahwa kita adalah komunitas kreator YouTube. Jadi misal kita membuat komunitasnya namanya itu, misal komunitas kreator konten YouTube Wijaya Putra. Jadi itu adalah suatu namanya komunitas. Jadi komunitas di sini bisa bersifat formal maupun informal. Tentunya kalau formal itu adalah yang resmi, informal itu yang tidak. Jadi tapi jangan dibayangkan kalau formal itu berarti pasti komunitas yang kaku-kaku seperti itu. Pasti misal yang membahas politik, kalau yang informal itu pasti yang komunitasnya itu santai-santai, bukan seperti itu. Jadi silahkan dicari sebagai poin untuk yang pertama, berikan atau jelaskan perbedaan antara komunitas formal dan informal. Jadi nanti silahkan dijawab oleh 3 orang ya. 3 orang nanti bisa mendapatkan poin. Jadi itu sifatnya ada formal maupun informal yang tentunya didasari adanya kepentingan bersama. Jadi contohnya tadi kan membentuk komunitas kreator konten YouTube Kampus Wijaya Putra. Tentunya kan punya satu kepentingan. Bagaimana caranya bagaimana caranya membuat konten YouTube yang menarik, misal kepentingannya seperti itu. Itu adalah komunitas. Jadi salah satu pengelompokan sosial yang terwujud di masyarakat adalah organisasi profesi. Komunitas kan banyak sekali. Organisasi profesi itu juga salah satu komunitas yang ada di sosial. Jadi menurut Wursanto di sini
Ada beberapa alasan individu memasuki sebuah kelompok atau organisasi. Yang pertama, mendapatkan perlindungan dan rasa aman atau sense of security. Jadi ketika kita masuk di dalam komunitas yang sesuai dengan profesi kita, masyarakat akan menganggap kita sudah profesional, atau bahasa gampangnya, masyarakat sudah tidak meragukan lagi keprofesionalan kita. Tentunya hal tersebut akan memberikan rasa aman kepada kita sebagai profesional, karena masyarakat sudah memiliki kepercayaan lebih pada kita. Jadi contohnya, misal Anda masuk dalam komunitas Big Data sebagai analis atau programmer. Nah, kemampuan Anda sebagai programmer tidak akan lagi diragukan oleh masyarakat daripada seseorang di luar komunitas, walaupun mungkin sebenarnya mereka lebih ahli daripada Anda. Lalu yang kedua adalah mendapat bantuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Jadi misal tadi ya, Anda jadi salah satu analis di Big Data Analysis di suatu komunitas. Misal kita kasih nama komunitas X, itu bergeraknya di bidang Big Data Analysis. Jadi kita misal ada persoalan, persoalannya itu adalah misalkan kita nggak bisa menyelesaikan. Jadi mungkin kita belum pernah menemui permasalahan yang ini di lapangan gitu. Kalau kita bekerja secara pribadi, mungkin kita akan bingung ini mau tanya siapa. Kalau mau tanya ke sesama teman, misal juga bisa, tapi kadang teman itu kan juga punya kesibukan sendiri. Tapi ketika kita sudah punya suatu komunitas, kita nggak perlu bingung, kita langsung saja sharing ke salah satu anggota komunitas tersebut. Karena yang namanya suatu komunitas tadi kan memiliki kepentingan bersama. Jadi pasti dia akan lebih mudah untuk kita ajak sharing karena sama kepentingannya. Jadi mungkin ingin memajukan agar orang-orang itu paham big data analisis seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan prestis atau gengsi, status dan pengakuan. Jadi prestis atau penghargaan yang kita peroleh itu penghargaan yang sudah saya jelaskan dari poin pertama tadi, yaitu penghargaan bahwa orang menganggap kita lebih profesional daripada orang-orang yang memiliki profesi yang sama namun tidak tergabung dalam suatu komunitas. Lalu menerima dan memberikan motivasi dari dan kepada sesama anggota kelompok. Kalau ini sebenarnya hampir sama dengan yang nomor poin kedua, poin B, mendapatkan bantuan. Jadi ketika kita masuk dalam suatu komunitas di mana orang-orangnya memiliki kepentingan atau tujuan yang sama, misal kita tadi sedang kebingungan, kita pasti akan diberikan pertolongan. Gitu. Ini juga diberikan motivasi. Jadi misal Anda sudah bisa big data analisis, namun Anda mungkin masih belum punya confident atau kepercayaan diri untuk melakukan analisis, bisa jadi teman Anda pasti akan memotivasi Anda bagaimana caranya Anda bisa. Lalu mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas diri. Ini juga salah satu alasannya. Jadi kalau Anda misal selama ini belajar big data analisis itu otodidak atau mungkin hanya dari perkuliahan, ya sudah ilmunya kan hanya itu-itu saja. Tapi kalau yang namanya suatu komunitas, pastinya dia nanti akan membuat jadwal, misalnya upgrading anggota. Jadi nanti akan ada ilmu-ilmu baru yang Anda akan dapatkan. Jadi kan beda ya. Misalnya saja kalau kuliah dan belajar sendiri. Jadi kan sebenarnya nggak perlu kuliah kan kita bisa belajar sendiri dari rumah. Tapi kan ketika tidak ada suatu sistem yang mengatur kita, ininya sistem yang mengatur jam 7 itu harus sudah masuk kuliah. Kita nanti tiap 3 bulan kita ada ujian gitu. Itu kan beda dengan kita yang misal belajar di rumah sendiri, kita bikin aturan sendiri, tapi pasti aturan yang kita bikin sendiri itu juga akan mudah kita tinggalkan sendiri. Beda kalau sudah ada sistem yang mengatur. Nah, kalau yang kita sudah tergabung di komunitas, biasanya akan ada sistem yang mengatur. Jadi sistemnya itu intinya ya, misal kalau anggota baru, dia harus bisa apa, sampai analisisnya apa. Kalau nanti misal sudah setahun bergabung harus seperti apa, itu pasti ada jenjangnya. Tuh.
Dan yang terakhir adalah mendapatkan kekerasan psikologis, fisik maupun sosial. Jadi maksud psikologis di sini itu mendapatkan rasa kebahagiaan, rasa aman, atau rasa puas. Lalu kalau sosial sama dengan prestis. Fisik biasanya berupa hadiah yang kita terima entah berupa barang atau uang atau dalam bentuk lainnya. Jadi organisasi pengertiannya adalah kumpulan individu yang saling bekerja sama atas dasar kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu profesi adalah sudah dijelaskan bidang kegiatan yang dijalankan seseorang dan merupakan sumber nafkah baginya. Jadi kalau digabung organisasi profesi ada beberapa pengertian. Jadi ini ada 3 nih. Pertama adalah organisasi yang keanggotaannya diisi oleh para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk menjalankan fungsi-fungsi profesinya. Jadi di sini keanggotaannya diisi oleh para praktisi. Jadi silahkan dicari praktisi itu apa. Itu praktisi apa. Itu bisa jadi tambahan poin. Lalu ada organisasi yang biasanya bersifat nirlaba. Jadi di sini nirlaba itu organisasi yang tanpa profit atau tanpa laba, tanpa keuntungan, yang ditunjukkan untuk suatu profesi tertentu dan berjuang melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Jadi pengertian kedua, organisasi profesi itu biasanya organisasi yang tidak mendapatkan laba atau tidak mencari laba. Misalkan perusahaan itu kan juga sebuah organisasi, karena dia pasti ingin mencari keuntungan dengan cara misal perusahaan buku, melalui penjualan buku, berarti itu kan bukan organisasi nirlaba. Kalau di poin kedua ini, organisasi profesi itu beda dengan perusahaan buku tadi, yang dia punya kepentingan yang sama, tapi dia ingin mendapat keuntungan, kalau yang ini tidak. Untuk yang terakhir, pengertian dari organisasi profesi adalah organisasi suatu standar pelatihan dan etika pada profesi mereka untuk melindungi kepentingan publik. Jadi maksudnya di sini menerapkan standar pelatihan itu untuk beberapa profesi. Jadi tidak semua profesi itu harus ada standar pelatihannya. Jadi contohnya perawat ya. Perawat itu setelah lulus S1 mereka tidak boleh langsung bekerja sebagai perawat di rumah sakit, namun harus mendapatkan sertifikat pelatihan terlebih dahulu. Disinilah peran organisasi untuk merancang dan menetapkan standar tersebut. Oke, selanjutnya adalah karakteristik organisasi profesi. Jadi karakteristik itu adalah ciri khas dari organisasi profesi. Di sini ada 5, namun sebenarnya banyak sekali, tapi saya hanya akan menjelaskan 5. Yang pertama, beranggotakan profesi yang sama. Contohnya adalah ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Lalu yang kedua, tujuan pokoknya merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Jadi di sini organisasi profesi ini sudah dibahas ya pada bab sebelumnya. Itu juga merumuskan suatu kode etik profesi. Jadi munculnya kode etik itu siapa yang merumuskan? Ya organisasi profesi ini. Dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi. Kompetensi profesi itu ya misal untuk profesi big data analisis, kompetensi apa saja yang harus dimiliki, itu adalah organisasi profesi yang menciptakan. Lalu memperjuangkan otonomi profesi itu adalah hak-hak dan wewenang yang bisa diperoleh. Jadi intinya di organisasi profesi ini Anda memiliki banyak sekali manfaat, karena selain Anda dapat ilmu, hak-hak yang seharusnya Anda dapatkan itu juga pasti akan diperjuangkan. Lalu sebagian organisasi mengeluarkan sertifikat tertentu, contohnya Peradi. Oke, untuk poin ini penjelasannya sama dengan poin sebelumnya. Jadi ada beberapa profesi yang membutuhkan sertifikat sebelum terjun ke masyarakat. Nah, organisasi profesi berhak untuk mengeluarkan sertifikat tersebut.
Selanjutnya, menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi pendidikan, pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Jadi, selain membuat kode etik, organisasi profesi juga membuat kebijakan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, organisasi ID, Organisasi Ikatan Dokter Indonesia, organisasi itu mengatur bagaimana seharusnya seorang dokter melayani pasien dan sikap apa saja yang seharusnya dimiliki dokter. Lalu yang terakhir, wadah pengaduan, pengawasan, dan sekaligus kewenangan melakukan persidangan etik. Jadi karena tadi yang mengeluarkan kode etik untuk profesi juga adalah organisasi profesi, sehingga yang bisa menghakimi atau menghukumi itu salah atau benar juga si pembuatnya, yaitu organisasi profesi juga. Di sini juga merupakan wadah pengaduan dan pengawasan. Jadi misal Anda menyewa lawyer gitu ya. Ternyata lawyernya itu misal tidak sesuai dengan kode etik, kan ada kode-kode etiknya. Pengaduan Anda bisa langsung ke organisasi profesi lawyernya ini. Contohnya adalah Peradi tadi. Jadi itu adalah karakteristik organisasi profesi. Oke, slide selanjutnya. Jadi alasan munculnya organisasi profesi ini ada di tengah masyarakat, ada 3 yang saya jelaskan. Yang pertama, interaksi antara para pelaku profesi tidak mungkin dihindari. Jadi di sini saya kasih contoh misal untuk big data analisis tadi. Big data analisis ini kan menggunakan berbagai macam software. Jadi bisa pakai R, bisa pakai Python. Misal si A ini mendapat proyek dan kliennya itu mintanya atau datanya itu dibutuhkannya harus pakai Python, misalnya analisisnya. Tapi dia tidak bisa, dia hanya bisa pakai R. Tapi si B ini, dia lebih ahli dalam Python. Sehingga karena dia berada dalam satu komunitas yang sama, pasti dia harus berinteraksi. Jadi si A ini bisa minta tolong si B. Oleh sebab itu, kenapa dikatakan interaksi para pelaku profesi tidak mungkin dihindari? Karena memang setiap orang punya spesialis tersendiri. Tidak mungkin semua orang itu memiliki beragam spesialis, itu tidak mungkin, pasti satu orang punya satu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mendapatkan pengetahuan terkait pekerjaan yang dilakukan. Ya seperti tadi, misal dia awalnya cuma bisa Python sedikit-sedikit, karena dia belajar dengan si B, A mendapatkan banyak pengetahuan terkait hal yang diinginkan, yaitu software Python. Lalu alasan yang terakhir adalah memberikan makna atau nilai tambah pada profesi para anggotanya. Kalau ini maksudnya adalah seperti yang penjelasan di awal, ketika kita bergabung dalam suatu organisasi profesi, kita memiliki nilai lebih daripada yang tidak bergabung di suatu organisasi profesi. Kita dianggap memiliki kemampuan lebih, pengetahuan lebih. Selanjutnya adalah manfaat dari organisasi profesi. Manfaat yang pertama, menjadi wadah perkumpulan sosial bagi para profesional yang berasal dari profesi yang sama, lalu memantau dan memperluas bidang gerak profesi. Jadi karena tadi kan banyak sekali ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan dari suatu organisasi profesi, secara otomatis bidang gerak kita juga akan lebih luas. Jadi contohnya tadi, awalnya kita tidak bisa Python, tapi akhirnya karena kita berada di komunitas yang anggotanya memiliki beragam keahlian, kita juga akhirnya bisa mengolah atau bisa melakukan analisis dengan software Python. Memberikan perlindungan bagi para anggota, ini sudah penjelasannya seperti tadi. Mengembangkan dan memajukan profesi, ini sudah pasti, karena kita pasti akan banyak informasi dan tambahan ilmu-ilmu baru.
baik dari anggota komunitas ataupun dari aktivitas-aktivitas yang ada di komunitas itu. Merumuskan kode etik, ini adalah salah satu tujuan dibentuknya tadi. Menerapkan standar kompetensi profesi serta memperjuangkan tegaknya kebebasan dan kesejahteraan profesi bagi anggota. Menetapkan standarisasi pelaksanaan dan mengeluarkan sertifikasi profesi, mengatur tata kelola perilaku dan interaksi baik dengan sesama maupun antar anggota profesi dengan masyarakat. Jadi di organisasi profesi kita juga bisa melakukan interaksi yang lebih baik, tidak hanya dengan anggota komunitas tapi juga dengan masyarakat yang lainnya. Menghimpun dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Jadi di sini semua anggota komunitas memiliki hak yang sama, misal hak yang sama untuk mendapatkan ilmu, hak yang sama untuk mendapatkan job, itu semua sama. Lalu ini untuk soal individu, jadi ada 3 soal, silahkan dikerjakan, ketentuannya sama. Silahkan ditulis jawaban di selembar kertas, lalu bisa di-scan atau foto, lalu dikirim ke ketua kelas. Ingat, saya tidak suka jika ada plagiasi sekecil apapun, jadi silahkan dikerjakan sebisanya saja. Lalu ini untuk tugas kelompok, jadi kelompoknya masih sama seperti yang UTS itu ya, kelompoknya sama. Silahkan pilih salah satu organisasi profesi bidang teknologi informasi, kemudian susunlah sebagai berikut. Yang ini silahkan dicari. Ingat, tiap kelompok tidak boleh sama, jadi silahkan ditentukan dulu mau organisasinya apa, yang penting bidangnya teknologi informasi. Jadi cukup sekian ya perkuliahan hari ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya tambahkan sebagai poin. Juga jangan lupa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sela-sela penjelasan saya tadi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.